Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdan rabbina ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Hadratil kiram, ashabal wilayah wa ashabal fadilah, Kiai Haji Taminuddin MSc selaku Ketua Yayasan dan Ketua DKM Masjid Darut Taqwa. Alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Kedung Pengawas yang mulia Bapak Haji Nasaruddin, juga yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Salman Siregar dan Bendahara Bapak Sugiyanto, juga Bapak Haji Supriyadi, developer perumahan Pondok Api 2, juga ashabal fadilah yang lainnya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yang sudah memimpin istighosah. Beliau yang jauh-jauh dari Jakarta, Kiai Mukhlis, beserta para jamaah. Hadir juga yang dari Tambun Selatan, ada Kiai Muksin. Hadir juga yang dari Tarumajaya yang dibawa langsung sama Pak Haji Ziaul Haq beserta jajaran pengurus Ansor, Banser dan MWC. Juga Kiai Haji Mabarun yang dari Tarumajaya, Al-Ustad Saifullah, Al-Ustad Fatullah, juga pengurus Ansor Kecamatan Babelan. Pengurus Ansor juga hadir dari Muara Gembong, jauh Pak. Dari Tambun Utara juga ada. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, jamaah taklim wa tazkir dalam rangka memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, itu maulid kayak orang habis beranak begini. Bukan main Pak Lurah, dah jamaahnya, masyarakatnya. Bosen dia simpu, dia sila. Bosen sila, dia bedeku. Bosen bedeku, dia nongkrong. Ntar dia selentang di situ Pak Lurah. Para jamaah sekalian, kita hadir di sini di tempat yang amat berkah ini. Bocah teh nggak di mana-mana butuh. Lah itu tuh nggak di pengajian, nggak di mana-mana. Rodiah anak lu urus tuh. Nur. Dewi anak lu urus tuh. Anak dilepas begitu, gua double di sini, suruh ceramah juga, suruh ngomong juga. Lu senang banget lu ya pada. Sampai turun panggung saya, Kiai. Lah bocah kagak di mana-mana, nggak di pengajian, nggak di tempat mana-mana. Kagak ada takudah. Para jamaah sekalian, kita hadir di tempat yang amat berkah ini dalam rangka merayakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu tuh bocah tuh.
lah bocah diomongin ya bukan ya ya lah Paul. Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma huwal maulid, apa yang dinamakan maulid? Ma hukmuhul maulid, apa hukumnya maulid? Wa hal yusabu fa'iluhu, apakah ada ganjaran pahalanya orang yang melaksanakan maulid? Temanya itu aja Pak. Apa ada hukumnya maulid, apakah ada pahala dan ganjaran orang yang merayakan maulid? Malam ini kita ngobrol aja ya. Kalau orang sono namanya jagongan aja dah, bukan yang ngaji, kita ngobrol aja. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, ini enak juga begini tuh ya. Lah terserah gue. Kayak ngongkong gue pakai celana cuy itu. Itu nenek-nenek menikah. Panitia mana panitia? Besok kalau misalnya ada Maulid Akbar, Pak RT suruh ngatur nih, Pak Lurah nih, yang di depan para perawan tuh. Di tengah para rangda, nenek-nenek di sana dulu. Tuh, malu kemana sih? Gua tuh jauh-jauh ke sini cuma ngomong anaknya doang. Imam Jalaluddin As-Suyuti Pak menjelaskan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz awal. Jadi kitab Al-Hawi lil Fatawi ini adalah kitab-kitab yang menjelaskan dan menerangkan tentang hukum-hukum kontemporer. You know kontemporer? Lu ngertinya no doang sih. Kontemporer itu hukum-hukum ayeuna, hukum-hukum zaman now. Jadi hukum-hukum yang sekarang, hukum-hukum yang update itu dikarang tertera ada di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, ada 2 juz tuh. Kitabnya ke mahal, lu mah mau kebeli. Lah nggak bakal beli atau beli kitab, bisa kagak ngaji, mau beli kitab. Ada juga lu mah baju tuh, baju baru lu beli. Man huwa Jalaluddin As-Suyuti, siapa itu Imam Jalaluddin As-Suyuti? Jadi ibu sekalian, Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika dilahirkan, lama-lama gue jatuh juga di panggung ini. Ketika Imam Jalaluddin As-Suyuti itu, mohon maaf ya Pak Lurah ya, saya tinggal dulu ya, ngurusin jamaah Pak Lurah, ongkong-ongkong kayak dah sudah. Kondoran lagi ya. Lah emang apa gue kondoran begini? Lah tadi mau masuk ke sini atau pada sesalaman, apa kondoran? Gue ada narik-narik kain. Saya mana tadi Neng? Hah? Sampai kondoran. Jadi ketika dilahirkan Imam Jalaluddin As-Suyuti ini, dilahirkan di tengah-tengah tumpukan kitab Pak. Beda sama kita kalau dilahirinnya orang sini orang Babelan, mohon maaf sama aja sama orang sono Sukawangi. Dilahirkannya itu di samping kandang bebek, di samping kandang kambing, di samping kandang entok. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini yang lahir pada tahun 800-an Hijriah. Sekarang tahun berapa? Lu ngertinya lu? Hijriah
Desi Hijriah tahun berapa? 1441. Ketika itu lahir 800, sampai sekarang itu udah 7 abad yang lalu, Pak. Beliau ini Imam Jalaluddin As-Suyuti ini paham betul. Beliau adalah salah satu ulama besar ketika itu yang bermadhabkan Syafi'i. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti ini punya murid ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini mempunyai murid siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu mempunyai murid siapa? Abdurrahman bin Ziyad. Siapa Abdurrahman bin Ziyad? Abdurrahman bin Ziyad adalah pengarang kitab Maulid Diba. Maulid Diba itu yang mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam, yang suka dibacain sama Habib Ali. Nah, alhamdulillah Tambun Utara Habib Ali datang ya, ahlan wa sahlan Habib ya, Habib Ali saya lupa nyebutin ya, ke depan Beb. Abdurrahman bin Ziyad mempunyai, gue suruh minum apaan pada acak-acakan begini. Abdurrahman bin Ziyad mempunyai murid Zainuddin Malaibari. Syekh Zainuddin Malaibari mempunyai murid Syekh Sulaiman Al-Babili. Syekh Sulaiman Al-Babili mempunyai murid Syekh Ahmad bin Ramdan. Syekh Ahmad bin Ramdan mempunyai murid Syekh Ahmad Buzairami. Syekh Ahmad Buzairami mempunyai murid Syekh Ali Alunani. Syekh Ali Alunani mempunyai murid Syekh Muhammad Soleh Rais. Syekh Muhammad Soleh Rais mempunyai murid Syekh Abdullah bin Umar, mempunyai murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah salah satu ulama besar yang ketika itu di Haramain mengajarkan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah aliran Syafi'iyah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mempunyai murid yang muridnya itu tidak kalah besar namanya. Siapa itu? Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yang kemudian menjadi Raisul Ulama Hijaz, pemimpin ulama-ulama Hijaz seantero Mekah dan Madinah. Beliau terkenal dengan karangan-karangan kitabnya ratusan. Ada yang namanya kitab Fikih Nihayatuz Zain, ada di tafsir itu yang namanya Tafsir Munir. Nah, Syekh Nawawi Tanara mempunyai murid Syekh Mahmud Termas. Kalau orang Jawa tahu Termas itu adanya di mana, Pak? Termas Jawa di mana, Bu? Lu taunya termos doang sih. Termas itu di mana, Pak? Ong John dia. Termas itu di mana? Jadi salah satu ulama besar yang dimakamkan di Maklah adalah Syekh Mahmud Termas. Syekh Mahmud Termas mempunyai murid siapa? Yaitu Mbah Hashim Asy'ari. Syekh Mahmud Termas mempunyai murid siapa? Kiai Marzuki. Siapa Kiai Marzuki? Kiai Marzuki adalah ulama besar Al-Batawi yang kemudian melanglang buana di Jazirah Betawi, mengamalkan ilmu-ilmunya melalui murid-muridnya. Kiai Marzuki mempunyai murid siapa? Noh, yang punya at-taqwa. Noh, yang mendirikan at-taqwa. Noh, seorang pejuang Islam yang ada dari ujung harapan, Kiai Nur Ali. Kiai Marzuki punya murid juga Kiai Muhajirin yang ada di mempunyai pondok pesantren An-Nida, mempunyai murid juga kemudian mendirikan pondok pesantren An-Nur. Kiai Marzuki mempunyai murid salah satu ulama besar yang ada di Bekasi, Kiai Haji Nur Ali. Jadi andai kata umpama
hari ini Kiai Mahmud Termas itu mempunyai murid Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Kiai Mahmud Termas mempunyai Kiai Marzuki, bahwasanya semua kita ini satu guru satu ilmu. Cuma kadang-kadang kitanya yang mau diporak-porandakan, kitanya ini yang mau dikotak-kotakan. Shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ulama besar, salah satu ngarang beliau itu mengarang tuh kan, gue balik juga dah. Dimlu Aldo. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti ini ulama besar yang mengarang, kalau di pondok-pondok pesantren itu tafsir Jalalain, Pak. Tafsir Jalalain itu kenapa dikatakan tafsir Jalalain? Karena yang mengarang dua Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahali. Kalau kita runtuhin terus, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali punya guru siapa? Syekh Saleh Al-Bulkini. Siapa? Syekh Saleh Al-Bulkini mempunyai guru Syekh Umar Al-Bulkini, terus sampai kepada Imam Ghazali, terus sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai guru siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mempunyai guru siapa? Imam Malik bin Anas mempunyai guru Imam Nafi Maula. Imam Nafi punya guru siapa? Yaitu anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai guru siapa? Langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti? Inna aslal maulid, sesungguhnya yang dinamakan dengan maulid allazi huwa, yaitu istima'un nas, berkumpulnya manusia. Istima'un nas, bersatunya manusia. Pejabatnya ada, rakyatnya ada, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, nenek-neneknya, anak. Emang nenek lu kemana? Anak-anaknya, yang cakep, yang buluk. Istima'un nas, bersatunya manusia di satu tempat. Hei jamaah sekalian, jikalau kemarin kita ada yang satu, silakan. Jikalau kemarin kita ada yang dua, monggo. Beda pilihan, beda pemikiran, silakan. Itu masa lalu, itu masa lalu, tinggalkan itu. Hayo sama-sama kita ke depan. Istima'un nas, bukan lagi satu, bukan lagi dua, tetapi tiga. Persatuan Indo, persatuan Indo. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Apa lo? Enak kalau begini nih Bapak Lurah nih. Ini Bapak Lurah yang kayak begini, ini besok colok lagi Bu, dipilih lagi. Demen nih saya begini lurah begini nih ya. Kumpul di tempat maulid hadir, orang tahlilan hadir, jaipongan kagak kalau lurah ini mah ya. Beda kampung saya itu Sukawangi, Pak Lurah, kampung galian. Orangnya sakti-sakti di galian itu. Di galian aja mereka pada hidup. Apalagi di daratan. Istima'un nas, kumpul. Kalau itu ibu-ibu pada kumpul juga, kadang sore, kadang pagi. Itu Ibu Nur, Bu sini Bu. Apa? Ibu tahu nggak? Nggak tahu. Iyalah kan belum saya kasih tahu, makanya ibu nggak tahu. Emang kenapa? Ibu kenal ibu anu kan? Kenal. Emang kenapa? Anunya anu Bu. Ah masa sih? Bener ibu. Ya Allah, pantesan kemarin anunya anu, saya lihat anu ibu. Temennya lewat, izin sama suaminya beli sayur.
Bu, sini bu. Sengaja dipanggil. Kenapa bu? Ibu anu kan, bener sih, tapi ibu jangan bilang siapa-siapa ya. Iya tenang aja, nggak bilang siapa-siapa. Anunya anu 2 orang, 3 orang, 4 orang sampai di ujung gang 5 orang. Maulid itu bukan itu yang namanya tahu aja dia tuh ngaku tuh. Ada lagi bapak-bapak setiap malam liburan di pos Modiar double 6 di grup WA, kurang 1 nih ya. Maulid bukan itu, main reme, main gaplek sampai subuh ya. Yang namanya maulid istima'un nas, kumpul manusia, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, jamaahnya itu pada membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang enteng-enteng. Kalau tadi baca istighosah, suka ada baca Yasin, ada juga Falak Binas, terus zikirnya juga ada, terus tahlilnya ada. Kumpul manusia tapi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang enteng-enteng. Pak Kiai saya emang nggak bisa boro-boro Falak Binas ya, boro-boro Yasin, Falak Binas saya mah suka melintir-melintir aja. Nggak apa-apa ibu bapak sekalian, kita belum bisa, kita mangap-mangap aja, lip sync boleh asal lip sync yang pas. Lip syncnya ketika Yasin tuh, ini mulut ketika Yasin jangan monyong, mulutnya harus pas. Boleh ada ganjarannya, ada pahalanya, ada. Ganjaran apa? Ganjaran mangap. Nggak apa-apa, silakan mau mangap-mangap aja nggak apa-apa ibu ya, nggak apa-apa. Daripada ibu di tempat perumpian, ada nggak begini, ibu-ibu sekalian, sebelum kita ngerumpi marilah kita bacakan Al-Fatihah. Ada nggak? Nggak ada. Mending tempat pengajian. Bapak juga sama, bapak-bapak sekalian, sebelum ini kita main remi, jangan sampai ada yang ngocok selalu. Kita bacain doa, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau di tempat pengajian ada kirim arwah, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, beres baca istighosah. Next selanjutnya wa riwayatul akhbaril warid bi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membacakan maulid-maulid, kisah-kisah Rasul ketika Rasul mau hendak diciptakan, ketika Rasul dalam kandungan, ketika Rasul masa remaja, ketika Rasul sampai akhir hayat Rasul diceritakan, terkumpul, termaktub di dalam maulid. Ada yang baca maulid tiba, ada yang baca maulid berjanji, ada yang simtud doror. Banyak sekali kisah-kisah maulid tercantum di dalam maulid-maulid. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita paham, kalau kita ngerti itu, ya Allah ya Rabb ya, tuh kayak di maulid berjanji Pak, walamma tamma min hamlihi syarani, Rodia, walamma tamma min hamlihi. Pinteran ibu-ibu Pak, bapak-bapak. Coba lagi pinteran ibu-ibu nih. Bu, Nabi yang pertama siapa? Coba gue tanya bapak lo. Pak, Nabi yang ke-13 siapa? Pinteran sama anaknya dia. Nabi yang terakhir siapa? Dengar anak lo pinter tuh. Coba bapak-bapaknya nih. Nabi yang ke-17 siapa? Lo jangan mangap lo buluk. Ayo jawab lo.
ولما تم من أمله شهر على المسور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة. Ketika Rasul dikandung ama seorang wanita yang bernama Sayyidah Siti Aminah, ya Allah ya Rabb, dalam kandungan 2 bulan Pak, dalam kandungan 2 bulan seorang ibunda Siti Aminah nggak ngerasa apa-apa, enteng-enteng aja, tenang-tenang aja ketika ngandung Rasul itu. Beda sama ibu, Bu. Ketika ibu ngandung anak itu 3 bulan 4 bulan, panas dingin betul, meriangin betul, serba enak betul, ya kan? Makan yang enak, makan buah, lihat tetangga, lihat suami, lihat mertua, lihat duit. Padahal mah perbuatan dia, tapi ibu yang ngerasain, betul? Dengerin Pak, 8 bulan 9 bulan kandungan, ya Allah ya Rabb, orang hamil Pak, nggak ada cakep-cakepnya, dilihat dari depan kayak orang bawa drum band, dilihat dari belakang kayak kura-kura ninja. Lu jangan tahu apa, lagi hamilin lo. Mau pengen tampil seksi nggak bisa dibawa-bawa begini, ya Allah. Iya kan? Awas ngencing lu Marwah. Pada masa dalam kandungan, waktunya berbulan-bulan, ingin cepat melahirkan, rasanya sudah tak tahan. Ayah, ya Allah, ini anak kayaknya mau ke bawah. Kalau orang tua dulu mau lagi hamil tuh bawa sapu, ya kan? Itu baju dipenitiin banyak, nitik tuh, digantungin sama yang namanya pisau, digantungin lagi gunting, ada lagi pakai bangle ditusuk pakai paku tuh dikonde. Makanya kalau orang tua dulu punya anak setengah selosin setengah, itu anak apa gelas, nggak pernah disesar Pak, ya kan, nggak pernah disesar. Tapi kalau sekarang punya anak 1-2 sesar dikit-dikit, padahal Allah nyiptain lobang itu buat keluar anak Pak, bukan buat bapak doang. Lah lu apa? Ayah ini udah mau dikata ayahnya, kata suaminya, bener bu, dibawa ke bidan, di bidan Bu, celentang Bu, angkat kaki, tarik napas Bu, adenin Bu, tarik napas, adenin Bu. Ayo ngacung yang kagak kentut. Sakit Bu, sakit itu bunting lagi loh. Ya Allah, nyawa jadi taruhan Pak. Melahirkan anak manusia sakitnya luar biasa, sampai keluar air mata, nyawa jadi taruhannya. Ya Allah, keluar bayi. Kata bidan, Pak udah lahir anaknya tuh, lahir bidan. Iya. Udah lahir anak kita. Iya. Cakep cakep.
hidungnya kayak AA, matanya kayak Neng. Iya, cakep-cakep. Tetangganya pada ngeliat, ibu itu udah lahiran, kita lihat tuh, dilihat. Gimana anaknya, Bu? Hitam, bulu kayak bapaknya. Lu ada lu 1000 kata orang hitam, 1000 kata orang buluk, tapi kalau kata orang tuanya cantik, ya Allah, kata bidan, Pak ajanin Pak. Iya, iya bidan, tenang saya ajanin. Ajanin anak kita, kuping kanan. Iya, bisa azan. Lah tenang, kan tetangga masjid, masa nggak bisa azan sih? Kata istrinya, tetangga masjid doang, datang ke masjid belum pernah. Gue curiga, kata istrinya. Tenang atuh Neng, kan deket sama Ustad. Bisa adzan gak sih? Bisa, tenang aja. Istrinya ini lebih khawatir mau mendengarkan suaminya adzan ketimbang dia lahiran. Boro-boro adzan ke masjid nggak, belum pernah waktu itu datang ke masjid, cuma nyari anaknya doang. Adzan, cepetan udah malam. Iya udah, tenang aja. Cepetan adzan Pak, udah malam. Iya udah bidan, tenang aja. Bisa nggak sih? Adzan, tenang aja Neng. Neng, pengen minum Neng. Ya udah minum dulu. Enggak ada yang putih-putih Neng, kagak ada, udah. Segala yang putih-putih lagi. Dari tadi air ini mulu Neng, kayak mujair gua. Ya udah biarin. Udah aja ya udah. Lu ngapa marwah orang mau azan di lu tawain? Gua baru kali ini seumur hidup orang azan mau ditawain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dasar laki PA itu mah takbiran, bukan azan. Ya Allah, ya Rob, udah anaknya gucer. Ngaji makanya biar bisa azan. Jangan punya anak 3, punya anak 4 kagak doa dia ini. Ya Bu, doa nggak dia? Doa nggak? Enggak tuh, ayo. Wah, ngaji minta bacaan doa sama Ustad bareng-bareng nih, nanti jamaah nih di masjid ini nih ya, bareng-bareng tuh datang ke Ustad. Assalamualaikum, besok hari Minggu libur. Waalaikumsalam, ada apa ini ya, pada datang semuanya? Ustad, saya mau minta doa doa aja ngerti Ustad juga. Oh iya Pak, nanti saya tulisin di karton tuh, Allahumma, tempel di kamar, doa Nanti kalau anaknya nanya, Papa itu doa doa apaan? Udah doa lu mah, tenang aja. Doa Pak, biar anaknya soleh, biar anaknya abror. Ustadz gak bisa, ya udah baca bismillah aja. Bismillah dalam hati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, jangan pakai takbir. Ketawa tetangga ntar. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah 2 kali, baca Yasin tuh sekali, tabarok ngongkong marwah lu itu. Tuh, makanya itu tuh ibu-ibu
Ya, seorang wanita perjuangannya hebat. Karenanya salah satu visi misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke alam dunia menyebarkan dakwah, salah satunya adalah saya jadi ingat anak saya ini Pak, segini saya ingat jadi anak saya Pak Lurah ini susu pepitik dimakan tikus, saril plastik bungkus aja nih Pak gini mah. Iya, jadi ingat berkat saya. Salah satu misinya mengangkat harkat martabat wanita. Coba ketika itu zaman jahiliyah luar biasa, ketika lahir wanita langsung kata guru kita cerita langsung dibunuh, langsung dipencet. Karena kenapa? Karena khawatir nanti masa remajanya para wanita-wanita itu kerja menjadi karyawan-karyawati di PT Marimas. Kiai Genengan itu di keluar tol Cibitung ya ambil kanan ada tuh Pelurah, terus dari Cibitung lurus terus di belakang rumah sakit ada itu Pelurah ya, ya iya, terus sampai ke Kedaung, nama Kedaung tuh CBL ada lagi ya, ada terus gini ada cabang Bongin, ada Balai Kambang namanya ada tuh, dari Sukatani, dari Pilar ya mau ke arah Sukatani ada itu di belakang. Di Cikarang Timur ada tuh, di Tanah Merah PT Marimas juga. Kalau mau yang di arah Pemda apa namanya tuh Pak? Apa? Delta Mas ada lagi tuh. Lu campur apa kagak tahu lo? Gua tahu nih di rumah doang nama handphonenya, bentar periksain nama handphonenya Udin, nggak taunya cewek itu ya, emang kagak tahu. Gua tahu akal lo, periksain ntar Bu. Mengangkat harkat martabat wanita ya, karenanya ketika lahir seorang ibu, lahir perempuan dibunuh, sama ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab pun pernah membunuh anak kandungnya sendiri. Karenanya Rasul hadir, karenanya Islam datang mengangkat harkat martabat wanita. Ketika itu zaman jahiliyah ada yang namanya sangat tren sekali, namanya nikah sipah. Apa itu nikah sipah? Nikah sipah itu adalah poliandri. Karena ketika itu dibunuh perempuan, maka perempuan itu jarang, yang banyak laki-laki. Makanya ketika itu zaman jahiliyah, maka perempuan harus punya suami lebih daripada 1, 2, 3. Semakin banyak suaminya perempuan itu, maka akan semakin jago dia. Zaman jahiliyah Pak. Na'udzubillah summa na'udzu, menghinakan wanita. Betul. Kayak ibaratnya ibu di rumah punya cowet nih, cowet 1 ada nggak ulegannya 5, 6 ada nggak? Nggak ada kan? Ada juga cowet 2, cowet 3, cowet tahu kan? Cowet tahu kan? Dengerin cowet nih. Cowet 2, cowet 3, cowet 4, ulegannya 1, betul kan? Setuju? Pak setuju? Ibu setuju? Cowet Marni, gua doain punya cowet banyak jadi kagak begini. Cowet 3, cowet 4, ulegannya 1, setuju? Bapak setuju? Makanya diangkat harkat martabat wanita, kata Rasul,
bahwa yang namanya martabat wanita itu, martabat seorang ibu itu di atas 3 tingkat dibandingkan ayah. Kita punya duit Pak 1 juta, punya duit 1 juta Bu, yang agama ngajarin tuh, syariat ngajarin, karena harkat martabat ibu di atas, makanya dikasih ibu 900, buat bapak 100. Setuju? Lu tadi ngapa kirain cuek kagak setuju? Ya, langsung aja dia, wanita mana pastikan tahan bila suaminya. Ya Allah ya Rab, diceritain wariwayatul akhbaril warid bi mabdai amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beres itu. Biasanya kalau orang kumpul banyak harus ada yang namanya hidangan. Oh tenang, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa yamuddu simatun, ada hidangan, ada snack, ada konsumsi, pasti ada panitia nyiapin. Apalagi buat kiainya juga dibungkus iya, diberkatin juga iya. Alhamdulillah. Lah iyalah, Kiai Ustadz kalau gini hari musimnya emang musim berkat, ya Allah ya Rabb. Ya tahun kemarin anak saya diimpus dua-duanya Pak. Emang kenapa? Ya begitu dah. Saya pulang jam 1, jam 2, anak-anak udah pada tidur Pak Bu. Pagi-pagi dia pada mau ke sekolah. Daripada saya bilang, lu daripada nyarap nasi goreng, nasi uduk lu mahal, mendingan lu ngembatin berkat itu tuh. Seminggu dia ngembatin berkat itu Pak. Pak Lurah, anak saya teh ngembatin berkat, diam itu takut kali mbah-mbahnya ya. Berkatin beatin berkat, seminggu itu jemprok. Seminggu itu langsung anak saya muntabirak. Saya panggil mantri, kenapa ini anak saya? Ini Pak Ustadz, emang apa? Makan yang basi-basi ya? Ilok makan basi-basi. Kagak atuh ah. Pak Ustadz pikirin dah. Ya Allah iya, ternyata mungkin itu pulang jam 1, jam 2 berkat basi. Pagi-pagi dimakan sama anak-anak tuh, seminggu dimakanin akhirnya muntaber. Makanya sekarang itu anak saya kalau ngeliat berkat itu langsung pada lari dia, jerak. Ustadz mah tuh, Bu Ustadz Kiai bulan Maulid apa ini? Dari Muharram orang yang ngundang itu banyak yang hijriah, tahun baru hijriah. Sapar, Mulut, Sri Mulut, Jumat awal, Jumat akhir. Ini Mulut belum selesai, udah ada yang ngundang Rajab. Ya kan? Ngundang RT. Mau RT paling sambutan doang. Ngamplopin kagak. Ngasih berkat kagak. Apalagi Bapak Lurah malah kudu ngempelin, kudu ngamplopin. Sri Mulut sampai ke Rajab, Roah, sampai ke Ramadan, Ustadz panen juga, Kiai panen juga. Sawal walimatul sapar, Sawal walimatul khitan, Sawal walimatul ars. Banyak yang undang Kiai, banyak undang Ustadz. Apit, bulan Apit, ceklik enggak Ustadz mah. Aki-aki nenek-nenek pada mati. 3 hari 7 hari Pak. Makanya didik anak-anak kita tuh di pengajian tuh di pondok pesantren ini di sekolah begini nih ya, didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Di pondok pesantren udah jam 11, di sana tercetak anak-anak yang soleh. Didik di pondok pesantren tuh, supaya anak-anak kita menjadi anak yang abror. Ya, wayamuddu simatun, dikasih hidangan, dikasih konsumsi, nggak pakai disuruh lagi sama panitia, nggak pakai komando lagi sama panitia, ya kulunau langsung diembatin sama dia. Apalagi ibu-ibu di pengajian tuh, kemana-mana ibu-ibu tasnya gede Pak. Bukan apa-apa, ibu-ibu mah mau makan salak, aduh kesukaan si kakak ini. Mau makan jeruk, aduh si dede ini seneng banget sama jeruk, masukin. Makan apa,
aduh bapaknya mau ngopi nggak ada apem, nggak ada kue, masukin. Betul? Ingat, makan enak kalau ibu-ibu ingat sama keluarga. Betul? Betul? Giliran dia makan enak di mana-mana, ingat sama keluarga enggak? Ya kan? Makanya Pak kasih hadiah buat ibu. Kata Rasul, khairukum khairukum li ahlikum, berbuat baiklah kalian terhadap istri kalian. Kalau perlu ibu tenang aja, ntar besok dikasih sama bapak ini jarinya ini penuh sama cincin. Amin, amin, alhamdulillah. Tuh dengerin Pak, cincin. Jadi kalau dia beli nasi uduk enak tuh, ibu beli nasi uduk 5 bungkus. Jadi kalau update status enak, selfie cekrek. Ya nahu, kemudian dimakan semuanya, beres semuanya, makan udah, denger ceramah udah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wayan sorifu nabi goiri ziyada, udah pada pulang. Kagak bawa berkat dah tuh. Wayan sorifu nabi goiri ziyada, pada pulang masing-masing rumah dengan membawa keberkahan. Dengan hadirnya kita di sini menghadiri Maulid Rasulullah sallallahu alaihi, menghadiri Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi. Karenanya ibu bapak sekalian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwasanya perjuangan seorang laki-laki, perjuangan seorang pria tidak akan berhasil, tidak akan sukses seorang pria, tidak akan sukses seorang suami tanpa ada doa dan dukungan dengerin, jarang ngaji sih dia bu, ya. Sama dengan perjuangan Rasulullah pun, di belakangnya ada doa dan dukungan seorang istri, istri setia, istri tercinta. Siapa? Siti Khadijah. Karena dalam syair itu, saduna fi dunya wazuna fil bi Khadijatal wa Fatimata la fi dunya zuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal saduna fi dunya. Fatimah Zahra. Udah ya, kagak ada yang nyawer ini udah ya. Bapak Lurah biasanya kalau digituin langsung malu baik, dia kagak ada yang nyawer ya. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan terakhir saya mau kasih doa ya. Terakhir saya mau kasih doa, mau Bapak doa supaya cepat lunas hutang. Gua tahu lu banyak utangnya. Ikutin saya bu, pak. Bismillahirrahmanirrahim. Begini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mukti Ali Baitlawi.